Salam satu nusa satu bangsa, para peserta didik kelas 11 di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kali ini kita akan membahas secara khusus tentang klasifikasi lembaga peradilan. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya ada peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, kemudian pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Pertama, kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikan adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Kedua, kompetensi absolut. Maksudnya, kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Nah, perangkat lembaga peradilan. Satu, peradilan umum. Pada awalnya, peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, yang pertama kita lihat adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden.
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan, yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Kemudian hakim, yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Panitera, yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, dan panitera muda pengganti. Sekretaris dan jurusita, yang dibantu oleh jurusita pengganti. Selanjutnya, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya, peradilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitia, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim pengadilan agama diangkat sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan tinggi agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI.
Auditorat terdiri atas Auditorat Militer, Auditorat Militer Tinggi, Auditorat Jenderal, dan Auditorat Militer Pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Pada awalnya, peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan ini adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepanitraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan.
Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara. Tingkatan lembaga peradilan. Pertama, pengadilan tingkat pertama atau sering disebut dengan pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi wilayah, kabupaten, atau kota. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal berikut ini. Pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. Yang kedua, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tinggi kedua berfungsi sebagai berikut. Pertama, menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Kedua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. Ketiga, mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Keempat, untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Selanjutnya, adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. Pertama, mengadili perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Kedua, berwenang untuk memerintah pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. Yang ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan Hakim Pengadilan Tinggi
karena putusan itu salah dan tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. Pertama, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Kedua, melampaui batas wewenang. Ketiga, salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, sekarang kita lihat peran lembaga peradilan. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Kedua, pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut. Pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberi pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. Pertama, anggota TNI. Kedua, seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Ketiga, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. Keempat, seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang diputuskannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut ini: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga: pertama, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Kedua, perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang untuk diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Itulah sikap yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri dari seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatannya seperti berikut ini. Pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Keempat, menciptakan keselarasan. Dan yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Demikianlah materi bab 2 untuk kelas 11. Terima kasih.